wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Susilawati, CGP Angkatan 6. Di sini saya akan melakukan aksi nyata saya dalam modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik pada tahap pra-observasi. Di sini saya sebagai supervisor yang akan mempraktekkan coaching observasi dengan teman sejawat saya, ada Ibu Leni Marlina, dan pada tahap awal ini kita akan melakukan pra-observasi. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Leni. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Jadi hari ini saya akan melakukan pra-observasi dengan Ibu Leni. Di sini ada 3 tahap Ibu. Ada tahap pertama observasi hari ini, dan ada pra-observasi hari ini, dan ada observasi, dan yang terakhir itu ada tahap pasca observasi. Ibu Leni ngajar sejarah. Ya, saya ngajar sejarah Indonesia. Oh, sejarah. Kapan ada waktunya? Ada jamnya? Besok saya ada jam. Oke, berarti besok kita observasi. Ya, besok itu materi apa yang ingin Ibu sampaikan dalam proses? Besok itu saya punya materi proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Oh ya, tujuan daripada materi ini atau tujuan pembelajarannya apa Ibu Leni? Ya, di sini tujuan pembelajarannya itu peserta didik mampu menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan dan makna bagi kehidupan sosial, ekonomi, politik bangsa Indonesia. Ya, jadi tujuan pembelajaran Ibu Leni ini peserta didik mampu menganalisis peristiwa proklamasi dan makna bagi kehidupan sosial, ekonomi, politik bangsa Indonesia. Ya, dari tujuan pembelajarannya ini apa yang ingin Ibu? Ya, pencapaiannya di sini pencapaiannya itu siswa mampu memahami makna kemerdekaan bagi kehidupan sehari-hari, dan di sini juga pencapaiannya itu menanamkan rasa nasionalisme seperti mentaati guru, menghormati orang tua, semangat bekerja, rajin belajar, rajin bersekolah, taati aturan sekolah, dan di sini juga yang terutama itu adalah menghargai jasa para pahlawan. Ya. Jadi selain dari pencapaian itu bisa juga menjadi pengembangan bagi siswa itu sendiri dalam lingkungan sekolah, ya, dan lingkungan keluarganya. Karena tadi Ibu Leni bilang ada untuk bagaimana cara menghargai orang tua. Nah, bagaimana cara menghargai guru? Ya, itu termasuk pengembangan diri siswa ya. Baiklah, dari tujuan pembelajarannya ini tadi Ibu Leni sudah menyampaikan apa sih yang ingin dicapai. Nah, dari yang ingin dicapai itu apa metode yang Ibu Leni lakukan? Iya, di sini saya pakai metode ceramah dan diskusi kelompok. Ya, diskusi kelompok. Jadi Ibu Leni itu sebelum diskusi kelompok itu apakah ada pertanyaan pemantik yang akan dibahas nanti pas diskusi kelompoknya? Ada pertanyaan yang mendasar dari saya itu, sehingga diskusi kelompok itu akan berjalan. Nah, jadi sebelum diskusinya Ibu Leni, strategi dalam pembagian kelompoknya tuh ada strateginya? Ada. Nah, di sini saya mempunyai langkah-langkah. Nah, yang pertama itu saya akan membagi kelompok secara acak maupun secara berderet duduknya itu. Terus setelah kelompok itu dibagi, saya akan bertanya sebagai materi yang akan didiskusikan tadi. Nah, terus setelah diskusi itu berjalan, saya akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan hasil dari apa yang mereka diskusikan. Setelah siswa itu melakukan presentasi, lalu mereka akan bukan siswa saja, tapi kami seluruh itu akan menyimpulkan apa yang kami diskusikan. Baik, jadi Ibu Leni tadi itu untuk membagikan kelompoknya Ibu Leni memiliki cara. Nah, dalam pembagian kelompok ada nggak kendalanya dari siswa sendiri? Ada. Di sini kendalanya itu misalkan saya pas pembagian kelompok secara acak maupun
secara berderet duduknya itu biasanya kendalanya itu, Bu, saya tidak mau satu kelompok dengan si A. Bu, saya tidak mau kelompok dengan si B. Kadang-kadang ada juga yang bilang, Bu, kenapa kelompok satu itu anggotanya pintar-pintar semua. Nah, itu adalah biasa saya dapat biasa dijadikan kendala itu, Bu. Ya, karena terkadang begini juga, Bun. Kalau misalnya mereka itu dibagikan kelompoknya, tetapi bukan teman atau apa ya yang maksud tuh aku nggak suka dengan dia ini. Pasti nanti pas diskusi itu tidak balance, tidak maksimal, tidak berjalan dengan lancar. Apalagi pas presentasinya. Nah, jadi solusi Ibu Leni sendiri itu untuk menghadapi ini gimana? Jadi solusinya saya ambil di sini supaya proses belajarnya itu siswa disuruh pilih sendiri gitu. Oh iya. Jadi ya kalau sudah dengan temannya sendiri, dengan kelompoknya sendiri, pasti diskusinya karena di sini aktif ya, siswanya aktif. Karena saya di sini mengutamakan bagaimana proses belajar mengajar itu tercapai. Ya, apalagi sekarang kita sudah IKM ya. Siswa harus diberikan kebebasan, merdeka ya. Apalagi dalam kelompok ini memang Bu Leni ya harus itu. Karena kita itu ingin melihat keaktifan siswa, bagaimana siswa itu maksimal dalam berdiskusi ya, sehingga hasilnya nanti baik. Oke, Bu Leni. Tadi Bu Leni katakan kalau untuk metodenya itu ceramah dengan diskusi. Menurut saya kalau ini masalah peristiwa proklamasi atau peristiwa kemerdekaan. Apa Ibu Leni tidak untuk lebih kreatif lagi dalam memilih metode pembelajarannya itu? Apa yang harus mau Ibu Leni lakukan lagi? Metode apa yang ingin Ibu Leni itu lakukan selain dari ini? Sebenarnya ini berbicara masalah sejarah, Bu ya. Sebagusnya kalau kita belajar masalah sejarah itu, bagusnya itu kita pakai video. Oh iya, menayangkan video. Nah, apalagi di sini materi kita itu proklamasi. Nah, jadi di sini banyak hal yang ingin kita tayangkan. Seperti kita tayangkan tokoh-tokoh proklamator, peristiwa-peristiwa sebelum proklamasi. Nah, banyak hal yang ingin ditayangkan di sini. Cuman di sini kendalanya saya di sini kurang sarana dan prasarana di sini. Jadi yang Ibu maksud itu kurang sarana prasarananya tuh bagaimana maksudnya? Kurang seperti listrik, kan kelasnya jauh dari kelasnya jauh jadi di sana belum ada cok untuk LCD-nya. Oh iya. Berarti harapan Ibu Leni itu apa yang ingin Ibu Leni untuk agar sarana prasarananya ini menunjang gitu? Kalau menurut saya Bu Leni bisa lah untuk solusinya dari solusi sementara dari saya itu saya pakai buku paket dan HP. Nah, kenapa saya pakai buku paket? Saya akan menunjukkan langsung di buku paket itu gambar tokoh-tokoh proklamator dan HP. Saya pakai HP. Terus dari ini ya, harapan Ibu Leni untuk kedepannya agar sarana prasarananya ini menunjang proses pembelajaran Ibu Leni, apa yang harus Ibu Leni lakukan ini? Apakah maksud saya itu begini, mungkin bisa kita Ibu Leni itu sharing sama waka-waka mungkin di sekolah, terus kepala sekolah, bisa ya? Atau nggak nanti bersama saya aja, nanti saya akan sharing ya dengan kepala sekolah membahas masalah sarana prasarana ini, terutama listrik Bu ya. Listrik memang di sekolah kita ini listriknya itu tidak semua kelas itu ada. Baik, jadi sudah tadi solusi dari sarana prasarananya, sementara Ibu Leni menggunakan buku paket dengan HP. Oke. Baiklah, tujuan pembelajarannya tadi sudah. Untuk langkah-langkahnya Bu Leni, langkah-langkah pembelajarannya. Di sini langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan RPP. Pertama itu salam pembuka, terus yang kedua persiapan kelas atau persiapan peserta didik, terus berdoa,
Terus saya menyampaikan submateri dan tujuan pembelajaran. Nah, terus di situ saya masuk ke bagian intinya itu membagi kelompok, diskusi, tanya jawab, lalu presentasi dan kesimpulan. Baru itu saya akan penilaian, masuk ke penilaian. Oh iya, penilaian Ibu Leni itu apa aja penilaiannya? Di sini saya penilaiannya itu ada dua, penilaian kelompok dan penilaian individu. Penilaian kelompok tuh maksudnya penilaian pas di saat Pada saat diskusi, mereka keaktifan pada diskusinya. saat mereka diskusi. Nah, kalau penilaian individunya itu keaktifan mereka menjawab pertanyaan teman-temannya itu. Oh ya, berarti kalau untuk menjawab pertanyaan pasti di presentasi. Iya, presentasi gitu maksudnya. Nggak ada ini untuk penilaian produknya mungkin. Nah, untuk produknya itu saya ambil nilai dengan tugas makalah. Tugas makalah, Ya, berarti ada tugas makalahnya ya. iya. Ya, baiklah Ibu Leni. Tadi Ibu Leni sudah menceritakan tentang mulai dari tujuan pembelajaran, metode, masalah sampai solusinya ya, dan langkah-langkahnya sampai penilaian. Oke, terima kasih untuk hari ini Ibu Leni untuk waktunya untuk mengikuti tahap pra observasi ini. Tinggal besok itu kita melakukan observasi. Ya, terima kasih. Ya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.